Salam entrepreneurship, channel kita untuk anak bangsa. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai motivasi entrepreneurship bagi korban PHK. Selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali jumlah korban PHK, baik itu karyawan atau buruh pabrik, karyawan perusahaan, ya pengurangan karyawan yang cukup besar di berbagai provinsi, berbagai daerah. Angka pengangguran bertambah tinggi ya di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi kita mencapai ya minus ya, terhambat sekali dengan Covid ini. Nah, bagi saudara-saudaraku atau adik-adik yang menjadi korban PHK, jangan berputus asa, bangun semangat dan motivasi untuk terus bangkit, ya meraih ekonomi ke depan yang lebih baik. Setidaknya kita tidak menjadi orang yang meminta, orang yang berputus asa. Melalui channel ini saya ingin menyampaikan tips-tips untuk memberikan motivasi dan wawasan bagaimana untuk bangkit setelah kita atau Anda menjadi korban PHK. Yang pertama adalah orang yang kena PHK memang banyak yang mengalami kebingungan. Saya akan bagaimana lagi? Saya mau kemana lagi? Saya mencari nafkah di mana? Karena apa? Karena terbiasa menerima gaji bulanan, ya, bekerja bertahun-tahun di sebuah pabrik atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan, menerima gaji bulanan. Tiba-tiba terjadi pandemi seperti ini, perusahaan pun omsetnya, pendapatannya berkurang dan menurun. Akhirnya untuk mengurangi beban biaya perusahaan, ya jalan salah satunya yang diambil oleh perusahaan-perusahaan itu adalah mengurangi jumlah karyawan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Apabila kita atau Anda yang menjadi korban dari PHK tersebut, maka ini yang perlu disolusikan apa dan bagaimana caranya untuk tidak buntu, ya, menemukan jalan buntu atau berputus asa. Yang pertama adalah Anda perlu memikirkan apa yang akan Anda lakukan, yang perlu kita lakukan untuk membangun ekonomi segera. Opsinya bisa saja memilih pekerjaan lain di perusahaan yang lain, perusahaan sejenis, tapi saya berkeyakinan dengan COVID-19 ini akan sulit untuk mendapatkan lapangan kerja baru. Kenapa? Ya tadi, perusahaan-perusahaan cenderung mengurangi atau membatasi jumlah personil, mengingat beban biaya sumber daya manusia cukup besar, sementara pendapatan perusahaan yang mulai mengecil dan terbatas. Ya, untuk mengurangi dampak risiko bangkrut, ya mereka mengantisipasi itu dengan mengurangi biaya-biaya, salah satunya biaya sumber daya manusia. Nah, ketika Anda dapat pesangon, ya apabila Anda dapat pesangon, jangan Anda habiskan. Gunakan dan manfaatkan pesangon tersebut untuk sebagiannya membuka usaha Anda untuk membangun ekonomi. Anda mungkin pernah mendapat atau membaca berita online, ada pramugari yang di PHK akhirnya menjadi seorang entrepreneur berdagang alpukat, ya. Ada karyawan pabrik yang di PHK kemudian buka usaha menjadi distributor buah-buahan, ya, atau agen buah-buahan. Dia beli, kalau di Jakarta itu ada pasar induk atau pasar Rebo itu, ya, pusat buah-buahan. Itu subuh biasanya mereka belanja atau pagi, tempatnya bisa lebih murah. Nah, mereka jual di pasar-pasar mengambil untung ya 3.000, 2.000, ya 5.000, tergantung buah-buahannya. Tapi intinya melalui kegiatan ekonomi tersebut, ekonomi mereka ya dapat diatasi ya masalahnya. Yang tadinya tidak punya penghasilan, akhirnya mereka punya penghasilan dari laba, walaupun marginnya tidak terlalu besar, tapi ada pemasukan harian yang rutin. Ada juga yang selain berusaha di bidang buah-buahan, juga ada yang mengambil usaha di bidang misalnya usaha jus, ya, membuka usaha jus
buah-buahan ya, tapi itu juga perlu alat, membeli blender ya, mesin untuk membuat jusnya itu. Apabila modal Anda terbatas, pilihlah yang tidak banyak mengeluarkan beban biaya, tapi cukup Anda lakukan dan konsumennya sudah pasti ada gitu. Seperti yang pada sesi yang sebelumnya saya menjelaskan, ada seorang peserta dari pelatihan saya yang membuka usaha cuci motor dan menjadi pengusaha cuci motor dengan cabang-cabang yang begitu banyak di Jakarta. Ada lagi yang membuka usaha kue ya, seorang yang buat kue, dia membuat kue dalam jumlah cukup banyak, lalu dikemas dengan baik, dibungkus plastik, lalu dia bekerja sama dengan sejumlah warung-warung, dia titipkan. Dari harga itu warung sebagai mitra yang menjualkan juga mendapat margin, sehingga dia memasarkan produk itu melalui warung-warung yang dia kenal, yang menjadi mitra penjualan produk kue-kuenya tadi. Dari situ pun dia mendapat margin penjualan, dan untuk membeli bahan-bahan membuat kue dia dapat dari hasil penjualan. Uang berputar, omset masuk terus, hari ke hari berjalan ya. Seiring dengan itu dia menjadi pengusaha di bidang kue. Banyak lagi yang lain jasa usaha yang bisa dilakukan. Apabila Anda atau kita menjadi korban PHK, jangan pernah patah semangat, tetap bermotivasi, semangat untuk membangun ekonomi melalui kewirausahaan atau entrepreneurship. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Untuk adik-adikku yang baru tamat STM atau SMA, karena keterbatasan orang tuanya tidak mampu melanjutkan sekolah, jangan Anda bersedih, jangan Anda berputus asa. Bangunlah motivasi, Anda membuka usaha dan membuka lapangan kerja sebanyak apapun atau sedikit banyak pun. Orang yang terserap dalam lapangan kerja yang Anda buka, Anda telah melakukan suatu kebajikan yang besar. Dan Anda menjadi seorang yang mandiri, tidak mengharapkan gaji bulanan dari orang lain. Bahkan Anda memberi gaji kepada orang lain. Mulailah dari sekarang, dan kalau Anda sudah memulai, maka waktu yang akan menentukan keberhasilan Anda ke depan. Selamat mengikuti channel ini. Semoga sesi-sesi ke depan menambah wawasan dan dapat dipraktekkan dan dijalankan. Salam entrepreneurship, channel kita bersama. Terima kasih.